Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Salam sukses untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tak henti-hentinya memberikan kita nikmat, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat untuk belajar bersama. Santriwan dan santriwati yang berbahagia dimanapun kalian berada, insya Allah di tahun ajaran baru ini 2020-2021 saya akan mendampingi kalian untuk belajar diskusi bersama, khususnya untuk kelas 11 di semester ganjil ini. Adapun kompetensi dasar yang kalian harus capai ada 4. Yang pertama adalah menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Di dalamnya ada al-qatlu, qisas, diyat, dan kafarat. Yang kedua, menganalisis ketentuan tentang hudud dan hikmahnya. Di dalamnya ada hukuman bagi pezina, al-khamr, pencuri, penyamun, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menganalisis ketentuan tentang larangan bughat, menentang pemerintah. Dan yang terakhir atau yang keempat, menganalisis peradilan Islam dan hikmah. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita menyimak materi berikut ini. Santriwan dan santriwati yang berbahagia dimanapun kalian berada, materi pertama untuk kelas 11 kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan jinayat dan hikmahnya. Mari kita terlebih dahulu memperhatikan indikator dan tujuan pembelajarannya. Sebagaimana yang telah disebutkan, kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan jinayat dan hikmahnya. Adapun indikatornya mengorganisir ketentuan jinayat dan hikmahnya. Yang kedua adalah membedakan ketentuan jinayat dan hikmahnya. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengorganisir ketentuan jinayat dan hikmahnya. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan ketentuan jinayat dan hikmahnya. Baik, untuk lebih terarahnya materi, kita perhatikan peta konsep berikut. Dalam bab ini akan membahas tentang jinayat dan hikmahnya. Jinayat itu biasa dikenal dengan istilah tindak pidana yang berhubungan dengan jiwa manusia ataupun anggota tubuh, di mana meliputi yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua ketentuan hukum Islam tentang sanksi qisas, yang ketiga tentang sanksi diyat, dan yang keempat ketentuan hukum Islam tentang sanksi kafarat. Keempat materi inilah yang menjadi titik fokus dalam pembahasan pada bab jinayat dan hikmahnya. Materi pertama tentang al-qatlu, pembunuhan. Adapun definisi pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, ataukah dengan menggunakan alat yang lazim untuk membunuh ataupun tidak. Adapun dasar hukum larangan membunuh dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33.
wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Macam-macam pembunuhan. Ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama adalah qatlul amdi, pembunuhan disengaja. Yang kedua adalah qatlu syibahil amdi, pembunuhan seperti disengaja. Dan yang ketiga adalah qatlul khot'i, pembunuhan tersalah. Adapun esensi yang membedakan ketiga macam pembunuhan ini adalah untuk pembunuhan sengaja itu disertai dengan niat untuk membunuh, dan biasanya memang menggunakan alat yang lazim untuk membunuh. Contohnya memberi racun pada minumannya, menikam lehernya dengan pisau. Kedua benda ini itu merupakan sesuatu yang lazim untuk membunuh. Pembunuhan seperti disengaja itu adalah perbuatannya memang disengaja, tapi tidak ada niat untuk sampai membunuhnya, dan biasanya menggunakan sesuatu yang memang tidak lazim untuk membunuh seseorang. Kita ambil contoh, memukul orang lain dengan sapu lidi lalu meninggal dunia, di mana sapu lidi itu tidak identik dengan alat untuk membunuh. Sedangkan untuk pembunuhan tersalah atau qatlul khot'i, pembunuhan karena unsur kelalaian, misalnya membunuh karena salah sasaran, menembak seekor burung tapi kena kepada orang lain lalu meninggal dunia. Contoh yang lain, melempar mangga tapi ternyata batunya itu mantul ke kepala orang, sehingga itulah yang menjadi asbab dia meninggal dunia. Maka itulah yang disebut dengan qatlul khot'i, pembunuhan tersalah. Sehingga dalam ketentuan hukum Islam tentang sanksinya pun dibedakan. Untuk al-amdi, pembunuhan yang disengaja, itu adalah dikisos, jiwa dibayar dengan jiwa. Namun jikalau dimaafkan oleh keluarga korban, dia cukup membayar diyat mughallazah, diyat berat, 100 ekor unta dibayar kontan. Yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Sanksinya adalah membayar diyat mughallazah, 100 ekor unta, namun dibayar 1/3 setiap tahunnya. Sedangkan yang terakhir adalah pembunuhan tersalah, itu memerdekakan budak dan membayar diyat sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 92. Sekarang kita ke hikmah dilarangnya pembunuhan. Yang pertama, memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Manusia yang satu dengan yang lainnya saling menempatkan kedudukan yang baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah, menyelamatkan jiwa manusia dan terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Andai kata tidak ada
larangan membunuh baik dalam hukum negara maupun hukum Islam, maka kacau balaulah kehidupan bermasyarakat, di mana-mana terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, materi kedua adalah ketentuan hukum Islam tentang sanksi qisas. Kita lihat terlebih dahulu definisi qisas itu seperti apa. Menurut syara, qisas adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai, merusak anggota badan, ataupun menghilangkan manfaatnya. Qisas itu dibagi dua. Ada qisas jiwa, yang kedua qisas anggota badan. Melukai, merusak, ataupun menghilangkan manfaat anggota badan tersebut. Ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Maidah ayat 45. Syarat qisas itu artinya bahwa tidak serta-merta setiap terjadinya suatu pembunuhan itu wajib qisas. Tentu ada syarat-syarat terlaksananya hukum qisas tersebut. Di antaranya adalah pembunuh sudah baligh dan berakal, dikenal dengan istilah mukallaf. Pembunuh bukan bapak dari yang terbunuh. Orang yang dibunuh sama derajatnya. Islam sama Islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, budak dengan budak. Selanjutnya, qisas dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, anggota tubuh dengan anggota tubuh. Seperti halnya mata dengan mata, melukai telinga dengan melukai telinga pula. Selanjutnya, orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali jiwa orang kafir, pezina muhsan, dan pembunuh tanpa hak. Dan yang terakhir, syarat terlaksananya qisas. Qisas itu dilakukan dengan jenis barang yang telah digunakan oleh yang membunuh atau yang melukai itu. Adapun hikmah qisas. Hikmah qisas ialah supaya terpelihara jiwa dari gangguan pembunuh. Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh juga karena akibat perbuatan membunuh orang, tentu ia akan merasa takut untuk membunuh orang lain. Dengan demikian, terpeliharalah jiwa dari terbunuh, terpeliharalah manusia dari peristiwa atau perbuatan bunuh-membunuh dalam kehidupan bermasyarakat ini. Baik, itulah materi yang sempat kita bahas pada pertemuan perdana ini, yaitu mengenai definisi jinayat itu sendiri, pembunuhan, dan sanksi qisas. Adapun materi tentang diyat dan kafarat, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.